Kenapa Anda baru speak up sekarang nih terkait keresahan-keresahan itu? Saya kira mungkin takut atau gimana ya Kak untuk mengkritik itu, soalnya kritik itu dianggap kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun Anda berada. Pemirsa, sudah lama tidak bergesah. Kami mohon maaf, mungkin banyak ya para follower ataupun yang mengikuti channel kami yang meminta untuk mana lagi dan bergesah. Banyak hal yang menjadi kendala, salah satunya ya di daerah ini kan agak sulit mencari narasumber. Ada yang tidak berani lah, ada yang malu lah, dan lain sebagainya. Sehingga agak stuck sedikit. Dan kebetulan tertimba ini tadi malam, saya dapat WA, tidak ada nama, dan saya pun tidak nge-save nomor itu. WA itu meminta untuk apa ya? Untuk podcast. Saya tanya, ini siapa? Adalah orangnya yang saat ini sudah berada di sebelah saya. Dan ini perlu saya spill sedikit, kita belum pernah bertemu ya. Belum. Baru malam ini, dan saya pun baru tahu ini dia yang namanya Agung. Gung, silakan diperkenalkan dulu kepada pemirsa Bergesah. Siapa sih Agung ini sebenarnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Aprian Saputra. Saya pemuda masyarakat Oku yang bisa dibilang ikut prihatin dengan keadaan Oku hari ini. Tinggal Di Air Gading. di Gading. Dan saya baru tahu rupanya Agung ini pernah juga menjadi narasumber ya di salah satu channel podcast cukup besar itu, channel itu di Jakarta ya? Di Bekasi. Di Bekasi ya. Oke Gong, di WA semalam itu Anda akan menyampaikan keresahan dalam hati Anda terkait kondisi Oku kekinian ya. Keresahan apa sih Gung yang kira-kira paling menggelayuti di pikiran Agung saat ini? Kalau keresahan paling melayut itu sebenarnya lebih ke framing media yang menganggap Oku ini baik-baik saja, Kak. Padahal kan seperti yang kita ketahui, Oku ini banyak sekali, Kak, terjadi dinamika politik sekitar 1 tahun ini, Kak. Yang menurut saya dari kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, pengelolaan anggaran yang tidak transparan, banyak sekali, Kak. Tapi media itu tidak ada yang berani, media besar ya maksud saya, Kak. Media besar yang di Kabupaten Oku itu tidak ada yang berani, Kak, untuk menyuarakan atau mengangkat berita itu, Kak, saya kira. Pemberitaannya. Jadi kalau pemberitaan itu, kalau menurut Agung keresahan-keresahan yang dirasakan banyak, sementara kok framingnya gitu. Ya. Nah, kalau yang Agung rasakan langsung nih, kira-kira secara mata telanjang apa yang bisa disampaikan? Kita ambil di awal tahun kemarin, Kak, di PDAM naik gitu, Kak. PDAM naik ini kan banyak masyarakat tarif PDAM naik 100% ya, Kak. Jadi banyak masyarakat yang memprotes kenaikan PDAM ini. Termasuk juga ada teman-teman kita yang turun langsung ke jalan, Kak, untuk menyuarakan kenapa PDAM ini naik. Tidak lama dari itu, Kak, justru Bupati Kabupaten Agam Komering Ulu ini buka bersama dengan jajaran PDAM dan anak yatim dan mendukung penuh kenaikan PDAM ini, Kak. Saya kira ini tidak berpihak kepada masyarakat, Kak. Di saat masyarakat banyak yang memprotes kenaikan PDAM 100%, beliau malah mendukung kenaikan PDAM itu, Kak. Jadi ini yang salah satunya mungkin, Kak. Tapi Anda tahu tidak sebenarnya latar belakang itu naik? Belum, Kak, jujur belum tahu. Dan juga kemarin juga pada waktu demo kemarin kan Bupati seharusnya Bupati datang di DPR itu, Bupati malah tidak datang, Kak. Saya sih kalau saya berharap pengen tahu juga, Kak, sebenarnya alasan dibalik kenapa PDAM itu naik. Oh, artinya itu salah satu bentuk keresahan, salah satu kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat di Oku. Nah, kalau boleh jujur, kapan pertama kali Bung Agung ini merasa ada yang ya tanda kutip tidak beres dengan entah arah pembangunan di Oku, entah kebijakan pemerintah daerah dan lain sebagainya? Kalau saya sebenarnya dari ketidaktransparansian dalam mengelola TDF itu, Kak. Dana TDF yang 75 miliar itu, Kak, tidak sesuai dengan mekanisme, itu sudah saya kira
sudah mulai ada keresahan Kak dari dana TDF itu Kak. Nah ini Kak, kemarin kan waktu saya podcast itu Kak, banyak yang bilang itu cuma asumsi, asumsi itu tidak berdasarkan data. Saya punya datanya Kak. Data TDF itu ada sekitar 280 halaman. Jadi untuk orang-orang yang bilang saya cuma berasumsi, saya punya data. Saya tidak mungkin cuma berasumsi tanpa data. Jadi ini mengabsahkan pernyataan Anda yang menyebut bahwa Oku ini sedang tidak baik-baik saja, begitu? Benar Kak. Dan juga banyaknya terjadinya korupsi berjamaah, OTT kan Kak. Dan saya rasa ini orang-orang penting semua Kak, yang ada oknum anggota DPR, kepala dinas PUPR, dan dugaan-dugaan lagi ada menyeret orang-orang besar di Kabupaten Oku juga. Jadi saya kira ini juga sih Kak. Dalam kasus-kasus seperti ini, inilah yang masyarakat Oku itu harus ikut mengawal maksud saya Kak. Artinya itu beberapa indikator ya yang menjadi keresahan sehingga Anda menyebut Oku sedang tidak baik-baik saja. Baik-baik saya. Apalagi tuh? Ada juga Kak kemarin, tapi jujur Kak, ini belum saya cari tahu, tapi sudah beberapa teman saya yang sudah saya ajak bicara yang mengenai 48 tenaga kesehatan kemarin yang dibatalkan untuk pelantikan P3 Kak. P3K, tenaga kesehatan. Dan di saat bersamaan ada 2 oknum kades yang dilantik, oknum kades yang masih aktif nih Kak. Dilantik menjadi P3, padahal sudah jelas P3K. Mau heran tapi ini memang terjadi Kak di kabupaten kita ini Kak. Memang kejadian, memang fakta itu memang ada Kak. Oke. Kenapa Anda baru speak up sekarang nih terkait keresahan-keresahan itu? Yang melatar belakangnya itu apa sebenarnya? Mungkin lebih ke ingin menyadarkan masyarakat Kak. Karena kemarin saya itu salah satu tim dari bupati sekarang Kak. Oh, ini baru saya tahu ya. Artinya waktu pilkada lalu Anda berafiliasi kepada salah satu paslon itu yang menang saat ini Kak. Dan saya waktu itu loyalitas Kak, sangat loyalitas sekali. Di tongkrongan saya bilang ke teman-teman saya, kalau kalian pilih paslon ini bisa mendengarkan orang-orang muda seperti kita, dan kita, hobi kita segala macam akan diberi wadah loh oleh paslon ini. Di tongkrongan saya mempromosikan paslon ini, di sosial media saya mempromosikan paslon ini, saking loyalitasnya saya. Jadi ketika paslon ini terpilih dan saya anggap paslon ini tidak sesuai dengan harapan, banyak juga kebijakan yang menurut saya tidak berpihak kepada masyarakat, saya merasa saya punya tanggung jawab untuk menyadarkan masyarakat. Nah, sebentar ya. Ini apakah bentuk kekecewaan, amarah, atau real keresahan? Ini keresahan Kak, real keresahan Kak. Bukan dari kekecewaan bukan? Bukan Kak. Ini dari keresahan saya. Karena kembali lagi Kak, saya pada waktu itu berada di tim beliau ini, berada di tim bupati ini, mempromosikan beliau ini untuk menjadi bupati. Dan saya bilang ke teman-teman saya segala macam kalau bupati ini bisa dipercaya. Dan pasti dia kebijakan yang dikeluarkannya itu berpihak kepada masyarakat. Tapi nyatanya kan ya seperti yang saya bilang, dari PDAM, dari ketidaktransparansian anggaran. Jadi kalau Anda mengambil sedikit konklusi atau kesimpulannya ya, apa sih yang membuat masyarakat Oku ini seolah-olah, ya bukannya semuanya ya, bukan kita mengeneralisir, tapi kok pada diam gitu kalau memang ada hal-hal yang mungkin dirasa tidak pas lah bagi untuk mereka itu? Ya saya kira yang pertama framing yang dibangun. Lagi-lagi framing yang dibangun. Kalau karakter masyarakatnya gimana? Kalau karakter masyarakat Oku ini, kalau ini menurut pandangan saya Kak, ikut-ikutan Kak. Kalau seandainya media itu memang pro ke masyarakat Kak, dan media itu memang benar-benar menyiarkan, memberitakan pemberitaan yang memang benar-benar yang sesuai dengan kondisi Oku ini, saya yakin pasti masyarakat Oku juga banyak yang bertanya. Tentunya masalah dana TDF ini Kak, kembali lagi ke dana TDF ini Kak, karena ini saya pikir sangat penting lah kan. Kan banyak orang yang tidak tahu masalah dana TDF ini. Tapi ketika waktu debat paslon kemarin kan salah satu paslon juga menyinggung dana TDF ini, mulai masyarakat itu bertanya.
Bertanya, oh 75 miliar ini kemana? 75 miliar ini untuk apa? Dipertanyakan oleh masyarakat. Jadi maksud saya harus memang ada yang seperti media. Memang ada seperti dana DBH ini. Kan dana DBH ini tidak ada yang mengangkat. Coba seandainya ada satu media besar. Di tahun 2025 ini ada anggaran dana bagi hasil dari pusat 55 miliar. Mungkin masyarakat juga ikut berkomentar. Tapi sebenarnya ada loh, tidak semua media. Iya, Bang. Tidak semua media sebenarnya. Tapi menurut saya ini berlaku untuk ya media-media yang sering dilihat. Ya, apalagi pasca pilkada kan ini kan residunya itu kan masih bersisa ya. Kalaupun ada orang atau pengamat atau media yang bersuara karena pasca pilkada dikatakan oposisi. Benar. Di satu sisi yang berpihak juga ya karena sudah tanda kutip mungkin masih aman tentram lah mungkin ya. Nah, kalau menurut Bung Agung masih tidak residu-residu pilkada sampai saat ini? Begini Kak, saya kemarin pernah berbicara dengan salah satu senior saya lah di kampus. Kenapa media ini tidak berani mengangkat ini? Terus mereka bilang alasan si media ini, salah satu media besar ini, mereka ingin netral. Maksud saya ingin netral itu bukan alasan Kak. Soalnya ini tidak ada lagi pertandingan. Oh, jadi Alasan ini kepentingan publik. jadi kepentingan publik, bukan masalah netral atau tidak. Iya, Ya, nurani, empati, nanti terhadap sosial kemasyarakatan dan lain-lain itu. benar Kak. Oh, seperti yang kita lihat kan, kembali lagi ke yang ke 48 tenaga kesehatan yang dibatalkan P3K itu, mereka ini kalau mau dibicarakan sudah sangat memperjuangkan hak mereka. Mereka sudah membuat audensi kepada bupati, kepada dinas kesehatan. Bahkan mereka ini pernah mengadu kepada BKN kalau tidak salah. Jadi, menurut Anda, pemberitaan media ini bisa dikatakan kehilangan fungsi dong? Kehilangan fungsi. Saya bisa mengatakan, tapi kembali lagi tidak seluruh media. Ya. Tidak seluruh media. Dan ini juga bukan mendiskreditkan pemberitaan media. Karena ya ini bentuk kritik juga dari masyarakat dan Agung juga tidak menyebutkan media apa kan. Jadi Gung, bagaimana Gung kira-kira dampaknya kepada kepentingan publik kalau itu yang terjadi? Saya kira kalau publik ini banyak diam, mereka pemerintah ini setiap mereka tuh mengambil langkah-langkah yang mereka ambil itu, mau itu benar atau salah, mereka ini menganggap semuanya benar. Karena mereka ini merasa tidak ada yang mengawasi. Nah, aku ingin menekankan lagi, Gong. Ini kan belak-belakan sekali kan mengkritisi segala hal, kebijakan, program dan lain sebagainya. Lagi-lagi, goalnya apa, Gong? Anda ini? Kalau saya pribadi, cuman untuk menyadarkan masyarakat, Kak. Pentingnya kita mengawasi pemerintah. Karena di situ juga ada hak-hak dari masyarakat yang membayar pajak. Dan juga, nah ini Kak, ini sebenarnya bukan cuma untuk masyarakat Oku. Hampir seluruh Indonesia lah saya kira. Mereka itu menganggap politik itu tidak penting. Mereka itu menganggap tidak penting politik. Mau siapapun yang memimpin, atau kita juga harus bekerja untuk mencari makan. Ya, memang betul Kak. Tapi kebijakan yang mereka buat itu berdampak langsung kepada kita. Ya kadang-kadang juga bingung ya. Kadang-kadang ada orang ngomong kita tidak boleh ngomong politik, kita tidak boleh bicara politik di masjid dan lain sebagainya. Kalau membicarakan politik apa salahnya? Apa salahnya? Contoh di masjid, ya Nabi pun melakukan begitu kan berpolitik juga, cuma bukan mengarahkan orang kepada kalaupun pilkada kepada paslon tertentu, bukan begitu. Tapi kalau kita membicarakan bagaimana nih ke depan, nasib ke depan, boleh kan? Boleh, Bu. Dan banyak juga orang ini yang saya kira mungkin takut atau gimana ya Kak untuk mengkritik itu. Soalnya kritik itu dianggap kejahatan. Padahal mengkritik itu Kritik dianggap kejahatan. Iya, betul, Bung. Aneh juga sih, kritik itu dianggap kejahatan. Saya kemarin kan podcast kan, sudah banyak. Ada yang bilang saya gila. Ada yang paling banyak itu yang bilang saya gila. Gila. Wah, gila orang itu. Nggak usah didengar. Mana ada orang gila yang pegang data? Berarti Agung sadar gak dampak dari yang Agung bicara ya? Ini sadar. Ada lagi gak upaya-upaya lain mungkin? Ada. Karena ini Agung minta maaf potong lagi, itu berkaitan dengan posisi Agung ketika pilkada berafiliasi kepada salah satu calon kan? Gimana Agung? Sebenarnya sebelum saya speak up itu, saya itu sudah memikirkan resikonya Kak. Resiko yang paling buruk, resiko apa segala macam saya sudah berpikir. Tapi kembali lagi saya speak up ini yang pertama untuk menyadarkan masyarakat. Dan yang kedua,
saya ini mengkritik kebijakan dari beliau itu sebagai bupati, bukan mengkritik pribadi beliau. Dan kalaupun memang menurut mereka ini ada yang di podcast saya atau di podcast saya atau di mana mereka tuh menganggap ada unsur pidana atau segala macam, dilaporkan tidak apa, saya siap maksudnya. Tapi kembali lagi ya Kak, yang pasti kalau saya bilang saya berdiri sendirian tidak mungkin. Mungkin saya berdiri sendirian. Dan lucunya juga Gung, ketika ada kritik itu malah mengkonternya bukan dengan argumen apa yang dikritikan, justru ini dikonter kepada personal. Ini anehnya aku tuh gitu. Misalnya Agung mengkritik entah kebijakan, entah program, counter kritik Agung itu berupa menyerang personal Agung. Nah, lucu ini Gung. Merasakan dari hukum? Merasakan. Bahkan seperti yang setelah podcast itu kan ada percobaan untuk mengkriminalisasi. Percobaan untuk mengkriminalisasi dari mereka mencari kesalahan dari turnamen. Mereka mencoba untuk ya membuat saya diam lah, saya kira. Jadi tidak dewasa gitu. Tidak dewasa. Tapi kembali lagi saya katakan Kak, podcast saya kemarin di Bekasi itu bukan yang pertama. Dan saya pastikan itu bukan yang terakhir juga. Pasti akan ada lagi nanti. Dan pasti akan lebih mungkin nanti Jadi bombastis lagi. ya saya pastikan itu. Jadi untuk kalian yang bilang saya gila segala macam atau yang mencoba untuk membungkam saya, terserah, silakan saja lakukan. Yang pasti saya akan tetap bersuara. Kalaupun Agung gila tak mungkin saya akomodir di podcast. Nah, apalagi saya sudah lama tidak bergesah ini si podcast ini Gung. Ya sekali lagi ya, saya spill bahwasanya saya dengan Agung tidak pernah bertemu dan saya kaget Agung ini rupanya masih muda. Berapa umur tadi? 23 tahun. 23 tahun. Wah, biasa Agung. Kalau Agung diberi kesempatan untuk menyampaikan pesan langsung kepada pemimpin DOKU maupun perwakilan rakyat dalam hal ini DPRD, apa yang ingin Agung sampaikan kepada mereka? Pesan ini bisa berupa seruan ya, atau kritik atau harapan? Kalau harapan saya untuk sekarang ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, teruslah menjadi pentagog untuk masyarakat. Apa? Teruslah untuk menjadi pentagog penggonggong untuk masyarakat. Teruslah menggonggong pemerintah untuk masyarakat. Jangan masyarakat yang digonggong, tapi pemerintah. Jangan masyarakat. Jangan masyarakat, ya. Oke. Terus kalau kepada Bupati? Kalau kepada Bupati tidak ada saran sih Bang. Kalau kepada Bupati ini mungkin ayo Pak, coba untuk membangunlah OKU dari sekarang Pak. Bangunlah OKU dari sekarang, memang jalankan tugas Bapak sebagai pemimpin. Masalah dana dan transparan, masalah mengelola dana, mungkin itu saya kalau dari untuk Bupati. Oke, terakhir nih, kalau di tengah keresahan dan situasi yang Anda nilai tidak sehat ini ya, bisa dikatakan tidak sehat kan, karena Anda bilang tadi kan OKU sedang tidak baik-baik saja. Apa yang membuat Agung masih optimis akan masa depan OKU? Yang membuat optimis itu sebenarnya ada tidak? Kalau untuk sekarang belum ada. Tapi saya yakin ya kedepannya pasti ada kejutan. Pasti ada kejutan yang membuat wah gitu. Oke. Dan terakhir, Bung, peran kita ini sebagai warga biasa seharusnya bagaimana nih agar perubahan yang Agung sampaikan tadi dapat benar-benar terjadi. Peran kita nih. Berani bersuara, berani bersuara menurut saya. Terserah orang mau bilang apa, yang pasti berani bersuara. Yang saya katakan tadi, mungkin kalau kita untuk mengandalkan media-media besar yang ada di kabupaten ini, kita sudah tahu kapasitas mereka atau mungkin mereka ada kepentingan tersendiri. Tapi kan kita punya media sendiri. Kita punya IG, Facebook, TikTok, segala macam. Kita suarakan. Oke lah. Gung, terima kasih Gung ya atas bukan kesediaan sih, Agung yang sini. Terima kasih telah menyampaikan keluh kesah dan pemirsa. Inilah bentuk kritik, saran dan masukan dari salah satu warga OKU, Agung. Nah, inilah buah pemikiran dia. Terlepas dari apa yang terjadi sebelumnya, ya Allah alam. Cuman ini paling tidak menjadi masukan bagi kita semua. Bahwasanya tidak semua warga OKU diam dengan kondisi sekarang. Dan kalaupun ada yang speak up, ya monggo dibalas speak up.
Jangan dikriminalisasi secara personal atau diserang secara personal dan lain sebagainya kan. Argumen dibalas argumen, pemikiran dibalas pemikiran, tulisan dibalas dengan tulisan. Ini negara demokrasi, Gong. Ya, Bang. Jadi, apa tadi istilah Gong tadi? Jangan kritik ini, jangan yang orang yang melayangkan kritik itu dianggap suatu kejahatan. Itu adalah tanda cinta, tanda kasih, dan tanda sayang. Pemirsa, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan bagikan video ini. Apabila bermanfaat, kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.